Ada satu riwayat yang maknanya begini. Rasulullah berkata kepada yang Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali." Ketika yang gini mana kira-kira lah ya. Saya lupa teks persisnya. Kalau di tanganmu itu ada emas, ya, dan orang lain mengatakan bukan emas, maka engkau tidak usah peduli dengan omongan orang lain, karena kau yakin itu emas. Kalau di tanganmu itu apalah katakan sesuatu, orang-orang mengatakan itu emas di tanganmu, engkau pun tidak usah percaya. Artinya kita harus percaya apa yang kita yakini. Tidak usah peduli ya, menggubris omongan orang lain. Ya kan? Nah, ya kita ini di Husainiyah alhamdulillah ya, kita yakin seyakin-yakinnya kita tidak melanggar agama, tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari agama. Tapi orang penuduhnya sesuatu yang aneh-aneh, tarian-tarian ya, joget-joget, malah ada yang mengatakan menyembah setan segalanya kan. Padahal kan nggak begitu, maka kita nggak usah peduli. Ya. Ini adalah sebuah fenomena atau fakta yang terkadang menyakitkan atau mengganggu. Nah, kita tidak usah percaya dengan ocehan orang lain. Dan yang lebih penting dari itu, kita gak usah takut dan malu dengan apa yang kita lakukan. Orang kita tidak melanggar agama, tidak melanggar norma kebangsaan. Cuma orang memahaminya sesuatu yang aneh-aneh kalanya kan. Kita bayangkan bagaimana sekarang kita masih bicara tentang Asyura kan ya. Bayangin gimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam ya, seorang yang terkenal ahli ibadah kan, itu dianggap oleh orang Syam tidak pernah sholat di Imam Ali. Ketika Imam Ali terbunuh di mihrab, sampai beritanya ke orang Syam. Orang Syam heran, hah? Imam Ali meninggal di mihrab, kapan sholatnya? Sampai sedemikian rupa orang sesuci, semulia Imam alaihissalam dituduh tidak pernah sholat. Ketika meninggal di mihrab heran, mana mungkin dia meninggal di mihrab, kapan sholatnya? Imam Hasan alaihissalam juga pernah. Satu waktu ada orang Syam itu korban propaganda Muawiyah, datang ke Madinah. Di Madinah ada orang yang tampan, ganteng, orang Madinah menghormatinya. Orang Syam heran, siapa orang tampan, berwibawa dan dihormati? Kamu orang Syam ya? Ya. Dialah Hasan, cucu Rasulullah, putra Fatimah, putri Rasulullah SAW. Oh ini Hasan. Langsung disamperin orang Syam, dicaci maki. Kamu seorang yang fasik, orang yang kafir, yang merusak agama Allah Ta'ala. Imam Hasan diam aja. Imam Hasan nanti orang Syam ya? Iya. Oh kamu tamu saya, silakan ke rumah saya. Gak marah Imam Hasan. Dihidang, kasih makanan, silakan tamu, silakan. Selesai. Orang Syam heran, nih orang ini luar biasa. Saya caci maki, kafir, fasik dan sebagainya, kok malah menghormati saya. Akhirnya dia menyesal, minta maaf. Dia korban apa? Informasi, korban propaganda. Nah, terkadang orang tidak tidak terpancing untuk mencari informasi yang benar. Bersedia berita di YouTube ini, Syiah sesat, menuhankan Ali, berdarah-darah kan. Di sini pun demikian, itu kan. Orang yang cerdas, yang kritis mencari informasi, betul nggak begitu? Tapi memang kebanyakan manusia itu korban propaganda. Dulu tahun 87, ketika orang Iran demonstrasi di Mekah itu tiap tahun,
ada propaganda orang Syiah di Iran akan memindahkan Ka'bah ke Qum katanya. Ngaco lagi. Orang percaya, orang gila orang percaya berita itu kan. Tapi ya begitulah. Jadi hal-hal yang informasi yang salah, dipelintir, pensesatan kenyataan itu adalah sering terjadi. Dan kelompok Syiah itu sudah terbiasa mendapatkan informasi seperti itu. Dari dulu begitu. Jadi tidak perlu gentar. Kalau di tangan kita emas, orang bilang itu bukan emas, tidak usah peduli. Yang penting kita harus konsekuen, berhati-hati, tidak melanggar agama, tidak melanggar norma-norma kebangsaan. Dan alhamdulillah kita selama ini tidak pernah melanggar agama, juga tidak melanggar norma-norma kebangsaan. Ini anggaplah sebuah ujian, plus juga anggaplah sebuah hiburan lah, biasa aja lah. Jangan, karena orang lebih hebat dari kita bunyi gitu kok. Yang ini fitnah. Kita mungkin kesini dilihatin nih, oh ini nih, yang tadi malam nih, ya, yang ikut acara-acara nih. Bayangin, ini ketika selesai peristiwa Karbala, Sayyidah Zainab alaihissalam, Imam Ali al-Abidin, anak-anaknya kecil, kan digiring tuh dari Karbala ke Kufah. Semua orang Kufah tonton, oh ini orang-orang yang pemberontak ini. Dipermalukan di sore-sore, bahkan ada yang ngasih uang. Bayangin, Sayyidah Zainab, Imam Ali al-Abidin, Sukainah, Ruqayyah disorak-sorak, ditonton, dianggap sebagai apa namanya, pemberontak melawan Yazid, dipermalukan. Padahal jelas, ya kita kan insya Allah nggak sampai nggak pada sorak-sorak, ini orang Syiah, oh ini yang penyembah berhala, penyembah setan, nah gitu, enggak insya Allah ya. Dan jangan sampai terjadi begitu. Nah, artinya orang yang lebih mulia dari kita diperlakukan seperti itu. Jadi anggap ini ujian untuk kita ya, agar sabar, tegar ya, tidak usah takut menghadapi suara-suara miring tentang kita. Ini ujian. Apa ada tanya? Dan ada nggak riwayat yang menjelaskan bahwa setiap malam-malam Asyura itu harus dengan memakai lampu merah? Ya, riwayatnya nggak ada. Apakah ada pertanyaan? Apakah harus malam Asyura dengan lampu merah, gelap-gelapan? Tidak ada riwayatnya. Kenapa? Zaman dulu belum ada lampu. Ya. Zaman Nabi, zaman Musa nggak ada lampu kan? Nggak ada. Tapi yang ada kita harus mengkondisikan situasi dan kondisi apa? Sedih itu. Itu ada riwayatnya. Kita kondisikan suasana sedih itu ada. Nah mungkin mematikan lampu atau merah itu sebagai cara lah untuk mengkondisikan kesedihan. Tapi kalau riwayat jelas tidak ada. Kalau pada Asyura lampu harus hitam, gelap, nggak ada riwayatnya. Tapi pengkondisian itu ada. Nah ini salah satu cara mengkondisikan. Ya tidak harus sih. Walhamdulillahi rabbil alamin.